aja kita Tapi tidur. pernah nggak ada kejadian hilang kayak tuyul yang ngambilnya gitu, pernah? Halo, welcome back to my channel Imei Official. Kali ini ini perdana podcast Imei, belum ada namanya tapi it's okay. Ya, kita ngobrol-ngobrol sama banyak orang di sini dan kayak buat knowledge atau sharing, ya kan, whatever it is, tapi yang positif aja, ya seru-seruan aja ya. Aku kali ini lagi sama Agi. Halo, Agi apa sih namanya? Agi Fatwa. Itu teh bener nama asli? Bener. Kirain tuh Agi Fatwa tuh apa gitu, fatwa apa, fatwa pujangga apa gitu. Fatwa MUI kali. Oh iya, parah. Enggak, tapi itu nama asli. Nama asli. Jadi Agi ini adalah sahabat suamiku sebenarnya, tapi karena ya kita yang namanya pasangan, pasti pasangannya jadi teman dan istrinya pun jadi teman aku gitu kan. Dan ini orang emang dekat banget sama aku sama Iyang. Nah, aku pengen gali sesuatu nih dari Agi. Tapi aku nanya dulu, kabarnya gimana sekarang? Kalau kabar alhamdulillah baik sih. Bohong. Baik, ya baik. Baik. Lumayan lah, ada perubahan satik saeutik. Uang banyak. Kumaha sih tuh bukan Uang duit? banyak, uang. Kalau ngomongin masalah uang banyak. Karena dia ini pegang semua jenis mata uang, you know, ya kan? Ya, Iya. bisa dibilang seperti itu. Dia tuh uangnya banyak banget. Mau dari rupiah, dari USD, apalagi? Semua Singapura, pokoknya. pokoknya Singapura, Ya, dolar kayak Singapura, dolar ringgit, terus pokoknya semua dia semua ada. punya. Semua dia punya. Karena dia salah satu bagian dari money changer di dunia ini, khususnya di Bandung. Jadi aku tuh mau sebenarnya pengen tahu knowledge tentang money changer. Kalian mungkin ada yang kerja di money changer kan? Dan sebenarnya money changer tuh apa? Sistemnya gimana? Terus sekarang tuh kan lagi corona. Ya. Gimana sih, kan money changer tuh kan duit ya, dipegang banyak orang. Itu tuh kan duit tuh kan tempatnya bakteri, kuman, gimana? Itu kok nggak stop ya, tapi masih jalan karena emang orang butuh kan ya. Itu Oke. gimana? Jadi kalau dari pertanyaan pertama ya, kalau untuk Gue kayak masalah serius banget. money changer, kan tadi money changer itu apa gitu. Money changer tuh apa sih gitu, mungkin ada yang belum tahu gitu. Jadi kalau money changer itu ya tempat penukaran uang, dimana kalau kita misalkan mau berpergian ke luar negeri ataupun mau mau salah satunya ya untuk umroh, haji atau apapun itu yang berhubungan dengan selain rupiah, Ya. itu bisa ditukarkan di money changer gitu. Terus duit Untuk penukaran uang lah intinya. untuk penukaran uang, yes I know, mungkin ada yang belum tahu mungkin kan ya, tapi uang apa aja yang bisa ditukar, Ya Gitu. kalau money changer dari mana ada aja? beberapa, misalkan ada yang diterima sama money changer, ada yang enggak. Tapi gitu. semua jenis mata uang diterima. Enggak semua jenis, tergantung negaranya juga. Oh iya. Iya, Aku tergantung kira negara. semua negara tuh boleh tuker di money changer, ada aja yang bisa ditukar, tapi nggak semua. Enggak semua. Soalnya ada beberapa negara yang gimana ya, yang mata uangnya itu enggak, sorry nih kalau salah ya. Sorry kalau salah. Jadi yang enggak masuk, yang enggak ada kurs internasionalnya. Oh gitu. Yang enggak ada masuk kurs internasional maksudnya. Jadi pada prinsipnya itu mata uang semua kalau di money changer dikalikan ke US. Pokoknya patokannya US. US patokannya semua mata Terus uang ini US. aku menarik nih. Sempet kan aku suka nuker ke kamu juga ya, Iya. USD. Kenapa sih kalau yang lecek tuh dikurangin? Atau misalnya kelipet gitu ya? Atau bahkan yang jamuran, waktu itu pernah ada yang Iya, jamuran jamur. kan. Itu tuh dikurangin gitu loh. Kenapa sih? Apa istimewanya? Terus kayak uang yang lain kan nggak dikurangin, biasa aja, mau lecek mau apa sama aja harganya, kenapa tuh beda? Jadi kalau US sih, kalau untuk di sistem kita itu ada yang namanya US1, US2, US3. Oh, baru tahu. Itu kayak nama apa ya? Grade Ya. ya, grade Kalau 1, grade kalau US1 itu ya US yang bagus, bener-bener bagus, bener-bener baru gitu. Nah, kalau US2 itu posisinya agak lecek gitu. Agak enggak lecek, enggak terlalu jelek. Kelipet aja lah. Tapi biasanya yang dipakai itu US2 enggak, tapi US1 sama US3. Langsung ke US3 masuknya itu. Karena kerusakan yang di US2 itu middle ya. Iya, betul.
bisa Jadi masuk mau US1 ke yang juga sih. kalau masih bagus masuk ke kategori Iya. yang masih bagus yang 1 atau mau ke yang 3 sekalian yang jelek gitu. Betul. Oh, oke. Jadi rata-rata ya US1 atau US3. Nah, untuk US yang pecahan lama itu rata-rata masuknya ke US3 sebetulnya. Pecahan lama Betul. US 3. Yang kayak tahun 2006, 2003 atau tahun 2006 ke bawah lah. Terus tuh kadang aku pernah kan nukerinnya ke langsung datang tuh ke tempatnya. Di situ tuh di mejanya suka ditaro nih seri sekian-sekian atau misalnya di papan gitu. Ya. Seri sekian-sekian udah nggak berlaku. Apa kabar kalau misalnya gue masih punya setumpuk di apa namanya di brankas seri itu dan udah nggak bisa ditukar, itu duit jadi apaan? Tapi kalau misalkan Gimana? untuk US Masih untuk bisa US, aja. Semua bisa. Tapi terus sebetulnya. gimana itu tulisannya? Udah nggak berlaku tuh seri yang sekian gimana? Banyak juga sih pengalaman yang dari customer ya, yang bikin yang benar-benar ribet itu melakukan penukaran itu ya di Indonesia gitu salah satunya. Oh. Kenapa? Karena rata-rata orang Indonesia itu isi US-nya itu ya pengen yang bagus-bagus untuk store rata-rata sih, untuk store ke bank atau bayar ke pakai pembayaran gitu. Makanya dia nggak mau yang lecek. Oh, tapi kalau di luar yang lecek itu Kalau di negaranya sih nggak jadi masalah. Kayak di semuanya. negara kita aja kali gitu. Oh, oke. Tapi by the way, kumaha sih rasana gawe di money changer kumaha? Banyak godaannya yang jelas. Godaan ngambil duit apa gimana? Godaan ngambil duit sih sebetulnya. Iya. Di Sebetulnya. mana-mana mah kerjaan pasti aya wae sih Betul. godaan. Cuma apalagi kan posisinya kita langsung berhadapan dengan iya, duit. berhadapan dengan uang. Ambil gitu. selembar 2 lembar nggak ketahuan lah kayak tuyul dong. Tapi pasti ketahuan itu. Pasti ketahuan karena sistem kan ya. Iya, pertama Ada sistem, sistemnya. yang kedua ya ada CCTV juga kan. Oh, udah CCTV good. Ada Good, CCTV. good. Oke. Yang paling bahaya kan ya CCTV dari Allah iya. ya. Iya benar, CCTV dari Allah. Jujur tuh nomor 1 kalau kerja ya. Jujur. Tapi iu gimana caranya bisa tinuin si Agitanya mimitina teh apa sih kamu ayam ya? Aku Ayam, mah taunya jualan dulu jualan ayam deh, itu kan jualan ayam. Terus apa nasi kuning abagi yang udah nggak ada. nasi uduk eta kumaha dihijikeun nasi kuning uduk gitu. Orangnya koneng tapi uduk teu ngarti. Udah nggak ada. Udah nggak ada itu. Tapi dia berarti sempat jadi businessman gitu loh. Dia apa ya? mencoba untuk berusaha menjadi pebisnis gitu kan dalam segi kuliner. Udah dicobain. Terus tiba-tiba sekarang ke money changer. Yeah. Itu nggak ada perasaan buat balik jadi pebisnis lagi, dia jualan apa lagi gitu? Apa udah santai nyaman di money changer gitu? Enggak sih, emang rencana ada pengen buka usaha sendiri gitu. Gawe mas sekarang batu loncatannya. Jadi ya kan? itu harusnya ngumpulin. Iya, yang awalnya misalkan kita kerja itu jadi yang utama, nanti bisa jadi sampingan juga gitu. Nah iya, karena untuk kedepannya sih emang benar mendingan usaha. Ya kan, usaha. Ya emang gitu sih nya. Money changer. Aku tuh sempet yang umroh yang mau haji itu biasanya juga dia punya rekanannya. Iya, betul. Ke money changer. Jadi kalau misalnya para kalau travel kayak gitu punya rekanan ya, money changer buat jamaahnya nuker duit ya, kerjasama ya. Itu juga salah satu celah. Nah sekarang lagi corona kumaha? Berkurang banget dong. Wah jauh banget. Kalau misalkan dari awal corona, kalau misalkan nih dari pencapaian dari bulan April lah, dari bulan April itu kerasa banget. April. Yang hilangnya itu hampir 90%. Oke. Berarti di bidang di cabang money changer 90% berkurang gara-gara corona, apalagi yang lain ya. 90%. Karena travel kan udah stop banget. Nah, itu ya travel kan? udah stop. Jadi cuma mengandalkan yang nuker-nuker sehari-hari Betul. aja atau perusahaan yang memang butuh gitu. Perusahaan juga udah nggak beroperasi pada waktu itu. Beneran? Ngeri semuanya. Oh, udah okay. stop semuanya. Berarti perorangan aja ya? Perorangan aja yang punya sedikit-sedikit. Oke. Ternyata dunia money changer sekarang juga ngerasain banget 90%. Tapi semenjak awal tahun kemarin mungkin udah mulai ada perubahan sih. Tapi dipotong nggak itu karyawan ada pemangkasan? Wah, jelas. Oh iya. Jelas. Dari Tapi lu nggak dipecat sih. Alhamdulillah nggak tahu. Jadi rezekinya berarti kerja itu nggak kepake tapi dibutuhkan gitu. Deg-degan nggak sih ini bakal ada pemangkasan karyawan gitu? Wah, orang bener mualnya gitu. Ya, atau udah emang ada. Oh, dan juga mual gitu. Udah ada emang iya.
Tapi ya udah serahin aja semuanya sama Allah gitu. Apa posisi kamu emang di situ emang dibutuhin gitu, jadi kamu nggak kena Ya pemangkasan? juga sih kalau ngelihat prestasi. Wih. Kalau ngelihat prestasi nggak begitu. Oke, kinerja ya, melihat kinerja aja mungkin. Ya Kalau sih. prestasi biasa aja, masih ada yang lebih bagus gitu. Mana bawa dolar nggak tuh? Nggak ada, nggak bawa. Kirain kalau ini mah bawa gitu, bisa ada yang mau tuker gitu, bisa kan, apa, door to door kan? Ya, door to door nggak? Kalau Rumah untuk ke itu paling sebar brosurnya sih dulu. brosur. Kalau sekarang kan emang udah agak susah juga gara-gara corona itu. Tapi ngerti kan sistem, punya money changer tuh gini ya, ternyata perusahaan money changer tuh udah kepegang. Udah kepegang. Cuman yang sulit ya itu, kita harus mulai dari awalnya itu ya, untuk izinnya itu dari Bank Indonesia kan. Semuanya. Bank BI langsung ya? Iya, langsung. Terus itu kan kamu money changernya kan kamu mah resmi ya, tahu lah ya. Apa sih nggak kelihatan? Apa itu? Oh, oke. Ada nggak money changer yang pada nggak resmi gitu? Sebetulnya bukan nggak resmi, yang disebutnya itu mungkin kalau kita pengepul, kayak penerima uang kuno, banyak kan di Kota Bandung. Itu kan di Bandung suka ada kan, kalian lihat nggak sih di pinggir jalan itu, uang 100 perak, 200 perak zaman dulu tuh dipajang-pajang. Betul. Itu gimana tuh tanah hukum, sistem kumaha? Sebetulnya mereka itu legal aja, kalau misalkan karena kan kolektor kan. Betul, siapa aja yang mau tuker. Betul. Tapi kalau masuknya ke money changer itu gimana sistemnya? Kalau ke money changer ya kita terima, tapi kadang jarang sih kalau itu. kalau... Rata-rata dia untuk mahar yang kayak gitu. Oh, dia untuk souvenir. Betul, gitu. Souvenir yang kayak gitu sih. Oh gitu. Oke, berarti dunia money changer tuh ngerasain banget dampak corona ya. Jelas. Dari mulai safety-nya juga safety banget gitu. Safety banget karena kan duit. Betul. Pakai masker, kalau pakai masker pakai apa sih? Kan emang kalau money changer mah kaca kan di mana-mana kan. Ketutup kaca kan. Tapi dia. tetap pakai masker, sarung tangan, ribet untuk awal. Ya karena kan memang duit itu kan sarangnya kuman gitu tuh, makanya gimana tuh duit emang di berbagai banyak negara debunya juga. Kerasa kalau misalkan kita lagi ngitung uang nih, posisi lagi kasir misalkan ya, terus hitung uang nggak pakai masker atau nggak pakai sarung tangan, itu posisi emang hitam di sini. Sama emang debunya itu kehirup banget gitu. Itu kalau sebelum corona ya kan? Sudah corona pun emang seperti itu. Sebelum corona tuh nggak pakai sarung tangan kan? Hitam tuh. Hitam semuanya. Oh my God. Itu uang debunya juga emang bahaya sih. Ya kan? Karena emang ada temen yang dulu ngomong yang kerjanya ya di bank, tapi di bank ada yang sakit juga karena terlalu sering megang uang. Oh iya? Iya. Oh, jadi ada fakta baru ya, terlalu sering megang duit tuh lu sakit. Gue gak mau sering-sering megang duit, makanya disimpan di ATM aja. Oh gitu, sakit naon? Karena emang dari si bakteri sakit sama bakteri gitu, iya, kehirup. Betul. Terus mungkin dia kurang bersih cuci tangan, apa kemakan gitu, apa bakterinya. Oh ternyata gitu ya. Jadi jangan sering-sering pegang uang. Makanya bener kalau habis pegang duit cuci tangan atau minimal pakai hand sanitizer ya kan. Iya karena uang tuh dari tangan ke tangan, berbagai negara kan. Ada niatan buat pindah gawe atau enggak sih, langsung berbisnis? Kalau untuk kerja nunggu dipecat aja. Pasrah nunggu dipecat aja gitu. Dipecat. Yang penting kita sekarang kalau nggak dipecat-pecat kumaha ya, tuh terus nih aja lanjut. gawainya. Terus aja lanjut. Oh iya, tapi kan pengen berbisnis cenah. Nah, itu nungguin. Kan kalau misalkan kita kalau mau keluar kerja itu harus dipersiapkan semuanya juga gitu. Okay. Ya minimal ada apa ya? Kita punya tabungan untuk 6 bulan ke belakang gitu. Yes, jadi kerja sekarang untuk menabung buat usaha ke depan. Betul. Emang mana-mana kayak gitu pasti. Aku juga sama dulu waktu pas nyanyi masih kejar setoran, gue nabung buat apa? Buat masa gue setelah berhenti nyanyi, gue bisa menikmati, gue bisa usaha, gue bisa apa. Itu rugi kalau misalnya yang kerja duit habis. Betul. Waktu sama orang-orang tersayang kebuang. Setelah gawe nggak punya apa-apa, mau usaha nggak punya modal, pusing deh. Sebetulnya untuk kerja sih cuman kita paling 10 jam ya. 10 jam. Kamu 10 jam di situ? Enggak, 8 jam, 6 jam. Kalau dulu sih emang 8 jam 10 jam. Bentar, tapi kamu tuh suka begadang. Nah, itu karena apa maksudnya? Posisinya shift. Posisinya kan emang nunggu uang, kayak satpam lagi aja gitu maksudnya. Agi adalah manusia penunggu uang, berarti bukan jin doang menunggu duit. Iya, nunggu uang.
nunggu duit. Menunggu duit di kantor maksudnya? Iya, di kantor nunggu uang. Nungguin uang, ditungguin. Jadi ya jagain aja kita. Tapi pernah nggak ada kejadian hilang kayak tuyul yang ngambilnya gitu, pernah? Kalau tuyul sih agak Itu kan sarangnya nyimpen duit. agak nggak mungkin kalau tuyul, tapi tuyul berbentuk manusia itu yang kan, udah sering di situ kejadian. kan tumpuk-tumpukan. Iya. Ya namanya duit itu kan mengundang tuyul ya kan, gimana? Nggak pernah ada kejadian. Nggak ada kalau untuk masalah tuyul sih. Itu sih percaya nggak percaya, cuma ini sih kayak intermezzo aja. Tapi kamu ngejagain duit gitu? Iya, nungguin uang aja. Uang sebanyak yang ada di kantor itu. Betul. Jadi kalau misalnya hilang, kamu yang kena gitu. Misalnya ini yang kemarin jaga nih kamu, tapi pas kemarin segini jadi segini, kamu Iya, yang kena. betul. Kena, gantiin. Iya. Tapi dicari dulu kan ada CCTV ya. Oh iya, banyak cara ya untuk nyari Makanya bahaya. Kalau kerja di uangmu kalau kita nggak kuat. Semua juga bahaya. Enggak, aku juga maksudnya... dulu kerja jadi penyanyi dangdut, bahaya. Bahaya godaannya. Godaannya emang ya. Tapi apa namanya, selama ini betah lah ya, so far betah lah ya. Nggak betah pun dibetah-betahin merenya. Ya, alhamdulillah sih betah. Betah. Cukup lah. Bener, betah. Cukup. Ini buat teman-teman Agi yang pada nonton tahu lah ya money changer apa. Tapi aku juga sering nuker ke situ. Itu aman banget. Tapi apa namanya? Aku nggak pernah ganti-ganti. Dulu sih pernah sih. Cuma kalau selama di Bandung aku nukernya ke situ aja. Situ aja. Tapi itu aman. Ya mudah-mudahan lah ya semua cabang usaha di dunia membaik. Tempat kamu kerja, money changer juga membaik tapi lumayan, gak 90% teuing lah sekarang mah. Sekarang gitu udah kan. 60%-an lah, udah masuk. Udah berkembang lagi ya. Udah berkembang lagi sedikit-sedikit. Jadi usaha ke depan pengennya apa emang setelah apa nih? Setelah gak gawe di money changer misal kalau gitu. Kalau usaha sih belum ada planning, mungkin ke kuliner, tapi kenapa sih kamu tuh selalu pengen kuliner mulu, heran deh, emang passion? Bukan passion juga, tapi yang ngelihat sekarang sih kayak gitu. Atau enggak, kalau enggak kuliner ya kayak buka bisnis apa ya. Tapi tong nu macem-macem, si Elsa juga bikin basreng cobek enak banget istrinya. Nah justru itu yang apa namanya, yang sederhana enak gitu. Iya, istrinya tuh jago bikin kayak gitu-gitu, bikin seblak, basreng, cobek apa gitu, cemilan-cemilan dia jago istrinya, bisa tuh ya kan. Jadi bisa kerja sama kan laki bini. Karena anak masih kecil sekarang mah jadi belum. Oh iya. Tanggungan. Oke deh kalau gitu, ini kayaknya udah habis nih waktunya ya. Nggak lama dulu sih pertama, karena emang ini kita record udah malam, terus anak-anak kita nungguin di bawah. Tuh, udah pada ngantuk. udah pada punya buntut. Jadi gini lah, kalau udah pada punya buntut harus kayak manfaatin waktu semaksimal mungkin. Tapi aku thank you banget udah ngobrol sama kamu tentang money changer knowledge lah, kita jadi tahu gitu ya, nggak semua mata uang negara itu bisa ditukar ke money changer, dan USD itu memang lebih spesial ya, dia kayak lecek sedikit berkurang, yang lain enggak gitu. Makanya kalau misalnya punya USD dijaga baik-baik gitu ya, seperti hatinya, biar harganya tetap ya kan. Kalau yang mau tuker dolar boleh. Jadi kalau yang punya dolar keren-keren, hari gini masih punya dolar. Oke ya, kalau gitu thank you udah ngobrol ya. Ya, sama-sama. Kembali ke bawah ngurus anak. Oke. Bye. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.